طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشافينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله نواصل درسنا في درس القواعد الفقهية ونواصل قراءتنا في شرح منظومة القواعد الفقهية لفضيلة الدكتور منصور بن محمد السقوف حفظه الله تعالى ونحن الآن في البيت الخامس عشر. Ya, sekarang kita di bait yang ke-15. Fi qaulin nazim wa min qawaidis syari'ati at-taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Baik. Di bait yang ke-15 ini kita akan melanjutkan kaidah fikih, ya. Ini merupakan kaidah fikih kubro yang kedua. Ya, sebagaimana ya sudah kita bahas di muqaddimah dulu bahwasanya kaidah fikih kubro itu ada 5. Yang pertama adalah al-umur bimaqasidiha. Itu sudah kita ambil di bait yang ke-11. Nah, sekarang di bait yang ke-15 ini ada kaidah kubro lagi, yaitu kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ya, artinya ya di antara hal-hal yang Allah syariatkan kepada kita tentu ada di situ namanya ya masyaqqah, ada kesulitan dalam melakukannya. Dan kesulitan-kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Ya, akan mendatangkan kemudahan bagi ya hamba-hambanya. Nah, ya, Allah sendiri berfirman di dalam surat Al-Hajj, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Dan Allah sekali-kali tidak menginginkan kesulitan bagi kalian dalam masalah agama ini. Ya, salat memang diwajibkan atas kita. Namun ketika manusia mengalami kesulitan dalam melakukannya, maka Allah berikan keringanan-keringanan. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Bahkan Nabi SAW ketika mengutus Mu'az bin Jabal dan ya, sahabat Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, ya, Nabi berpesan kepada mereka berdua, yassira wa la tu'assira. Ya, wahai Mu'az dan Abu Musa al-Asy'ari, ya, hendaklah kalian mempermudah, wa la tu'assira, dan janganlah kalian mempersulit. Nah, jadi nanti sampai di Yaman, ajarkan agama ini dengan cara yang mudah, jangan dipersulit. Ya, taib. Nah, ini syariat Islam. Ya, syariat Islam ya ketat, ya tegas, namun banyak juga Allah berikan ya kemudahan-kemudahan bagi kita. Baik. Ya, jadi qala an-nadhim rahimahullahu taala wa min qawaidis syari'ati at-taisiru. Ya, di apa namanya di matan yang lain mungkin antum temukan wa min qawaidi syara'ina at-taisiru. Ya, mananya sama. Wa min qawaidis syari'ati at-taisiru, dan di antara min di sini maksudnya ba'du, ya. Dan di antara kaidah-kaidah syariat adalah at-taisir. Ya, kemudahan. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan ya at-taisir, definisinya apa. Wa min qawaidis syari'ati at-taisiru, dan di antara kaidah syariat adalah at-taisir, kemudahan. Fi kulli amrin, dalam setiap perkara, nabahu ta'siru, yang terjadi padanya ta'siru, kesulitan. Naba di situnya hadasa, terjadi.
Fi kulli amrin nabahu ta'siru. Dalam setiap perkara yang terjadi padanya ta'sir. Ya, berarti ta'sir ini lawan dari taisir. Nah, jadi syariat kita ini, ikhwan, syariat Islam ini dibangun di atas prinsip ar-rif'ah, ya, kasih sayang, ya, atau ar-rahmah. Ya. Islam itu dibangun di atas prinsip ar-rif'ah. Maka kalau ada orang yang mempersulit dirinya dalam beribadah, itu bukan bagian dari ajaran Islam. Jadi Islam tidak pernah ya sengaja mempersulit hamba-hambanya, tidak. Ya, salat, puasa, zakat itu kalau terasa berat bagi seseorang, ya itu bukan karena salat itu berat, tidak. Ya, tapi karena memang ya hawa nafsunya yang membuat dia merasa berat. Ya. Contoh saja, ya, hadir ke kelas bagi seorang santri, ya, itu sebenarnya mudah. Ya, tinggal datang saja ke kelas, duduk mendengarkan pelajaran. Ya. Tapi kalau si santrinya sudah dijangkiti oleh rasa malas, ya, hawa nafsunya dia turuti, maka akan terasa berat hanya sekedar hadir ke kelas. Nah, jadi bukan hadir ke kelasnya yang berat, tapi ya hawa nafsunya yang mengekang dia sehingga membuat sesuatu yang mudah menjadi berat. Nah, itulah kenapa para ulama mengatakan istilah taklif itu kurang tepat kalau diartikan dengan pembebanan syariat. Ya, taklif syariah artinya pembebanan syariat. Itu sebagian ulama mengatakan kurang tepat diartikan pembebanan karena syariat itu bukan beban. Ya, cuma sebagian ulama lagi mengatakan ya, pembebanan di situ maksudnya bukan syariatnya menjadi beban, tapi ya hamba yang melakukannya yang merasa kalau itu adalah beban. Nah, tidak semua yang kita anggap beban itu sebenarnya adalah beban. Ya, bisa jadi karena kita belum terlepas saja dari hawa nafsu. Taib. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan di dalam bait ini ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya di antara hal yang merupakan pondasi dalam syariat Islam adalah ya pemudahan. Yang mana pemudahan itu ya disebut dengan istilah at-taisir, lawan dari taksir. Jadi perkara-perkara yang ada kesulitan di dalamnya, maka syariat akan mendatangkan kemudahannya. Nah, أشار الناظم في هذا البيت إلى قاعدة عظيمة من القواعد الكلية الكبرى. Di dalam bait ini, ya, An-Nazim yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengisyaratkan kepada sebuah kaidah yang agung yang merupakan salah satu dari kaidah al-kulliyah al-kubro yang 5, yaitu kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Nah, ini bunyi kaidahnya. Ini lafaz masyhurnya ya. Ini lafaz kaidahnya. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya merubah redaksinya menjadi bait ini, wa min qawaidis syariati taysir. Maknanya sama ya, al masyaqqah tajlibut taysir dengan wa min qawaidis syariati at-taysir sama maknanya. Nah, al masyaqqah artinya kesulitan, tajlibu artinya mendatangkan, at-taysir, at-taysir artinya kemudahan. Berarti di balik setiap kesulitan itu ada kemudahan. Itu. Nah, jadi kalau ada kesulitan dalam ya mempraktekkan sebuah syariat, maka pasti ada kemudahan juga yang Allah sediakan di situ. Nah, ini al-masyaqqah tajlibut taisir. Taib. Sebelum kita masuk ke permasalahan-permasalahan berkaitan dengan kaidah ini, ya ada faedah sedikit di sini, ikhwah. Al-masyaqqah tajlibut taisir ini adalah lafaz yang masyhur di kalangan para fuqaha, di kalangan para ulama. Namun ya, kaidah ini kurang tepat sebenarnya pemilihan katanya. Ya, cuman terlanjur masyhur dengan lafaz seperti ini. Ya, yang tepat adalah al-masyaqqah sababut taisir. Ya, al-masyaqqah sababut taisir. Kesulitan itu adalah sebab kemudahan. Ini adalah ungkapan yang lebih tepat daripada al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya, kenapa begitu, ikhwah?
Kalau kita mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir, itu siapa nih? Nyalakan mikrofon. Nah, kalau kita mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir, maka orang akan menyangka bahwasanya manusia itu bisa membuat hukum sendiri ketika ia berada dalam kondisi sulit. Perhatikan. Kalau untuk mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir, kan artinya tadi apa? Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ya, akhirnya antum akan memahami dari kalimat ini bahwasanya manusia itu bisa bikin-bikin hukum sendiri ya, ketika dalam kondisi sulit. Padahal yang dimaksudkan oleh kaidah ini adalah ya syariat yang memberi kemudahan kepada kita jika kita menemui kesulitan, bukan kita yang bikin-bikin. Ya, jadi kalau antum mengatakan tajlibut taisir, seolah-olah antum sengaja atau antum diberikan kemudahan untuk bikin-bikin ya syariat baru, hukum-hukum baru. Enggak. Ya, tapi kalau antum mengatakan al-masyaqqah sababut taisir, maknanya kesulitan itu adalah sebab syariat mendatangkan atau memberikan kemudahan. Jadi syariat yang memberikan kemudahan, bukan kita. Ya. Nah, jadi syariat yang memberikan kemudahan jika kita dalam kondisi sulit, bukan manusia yang membuat ya, kemudahan-kemudahan atau hukum-hukum baru itu. Nah, ya, ini sebenarnya ibarah yang lebih tepat, al-masyaqqah sababut taisir. Hanya saja banyak fuqaha yang lebih masyhur menggunakan kalimat al-masyaqqah tajlibut taisir. Nah, kita lanjutkan. Wal kalamu 'alal qa'idati fi masailah. Kalau kita ingin mengupas masalah kaidah ini, al-masyaqqah tajlibut taisir ini, maka ada beberapa poin yang harus kita bahas. Poin yang pertama atau permasalahan yang pertama adalah makna dari kaidah ini. Ya, makna dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir dan dalil-dalilnya. Harus tahu dalilnya ya, karena kaidah itu pasti dibangun di atas dalil. Baik. Di dalam kitab Al-Muwafaqat, ya, kitabnya Al-Imam Asy-Syatibi, ya, Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwasanya al-masyaqqah secara bahasa tutlaqu fil lughah 'ala ta'ab. Secara mutlak dalam bahasa, makna dari masyaqqah itu adalah at-ta'ab, ya, kesulitan. Ya. Makna dari al-masyaqqah secara bahasa itu adalah keletihan atau kesulitan. Misalkan contohnya di surat An-Nahl ayat 7, ya lam takunu balighihi illa bisyikil anfus. Ya, hewan-hewan ternak itu, ya hewan-hewan yang kalian pelihara itu, ya menceritakan tentang hewan tunggangan di sini ya. Mereka mampu membawakan bagi kalian barang-barang. Ya, misalkan keledai misalkan, ya. Dia mampu mengangkut barang-barang yang berat yang kalian tidak mampu angkat. Illa bisyikil anfus, kecuali dengan syikil anfus, keletihan. Ya, perhatikan kata syik di sini. Ya, syik di sini diartikan dengan at-ta'ab, ya, keletihan. Anfus artinya jiwa. Nah, ya berarti makna dari al-masyaqqah itu ya at-ta'ab, ya, keletihan. Saya merasakan masyaqqah ya, saya merasakan keletihan artinya. Wa min ma'ani al-masyaqqati aidan al-inkisar wal juhdu wal ana. Ya. Di antara makna masyaqqah juga adalah al-inkisar, ya, wal jahdu. Nah, afwan, bukan al-juhdu ya, al-jahdu wal ana. Al-inkisar artinya ya sama keletihan juga. Al-jahdu ya. Ya, al-jahdu itu kita artikan dengan apa bahasa kita? Ya, sejenis keletihan juga ya, keengganan gitu ya. Ya, kecapean ya, kurang lebih seperti itu. Ya, wal ana ya, al ana juga hambatan. Nah, jadi intinya al-masyaqqah itu maknanya menunjukkan kesulitan sudah. Menunjukkan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat, yaitu masyaqqah. Kemudian at-taisir, yang tadi kita katakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya, taisir itu maknanya apa?
At-taisir mananya as-suhulah wal-lin. Ya, as-suhulah dari kata sahlun, ya, artinya mudah. Wal-lin artinya lembut. Nah, jadi taisir itu dari kata yusra, ya. Inna ma'al usri yusra, ya, yusra, ya. Itu isimnya, kemudian taisir itu masdarnya. Wal makna anna al-masyaqqata was-su'ubata wal ana'a idza aradat lil mukallafi fa innaha takunu sababan lit taysiri wat takhfifi fil ahkami syar'iyyati. Jadi makna dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir, ya, adalah bahwasanya masyaqqah itu kesulitan, keletihan, ya, halangan idza aradat lil mukallaf, jika, ya, jika menjangkiti seorang mukallaf, ya, atau jika menemui seorang mukallaf, ya, jika memberati seorang mukallaf, mukallaf itu kita, ya, hamba, ya. Jika kesulitan itu menghinggapi seorang hamba, fa innaha, maka kesulitan itu takunu sababan, menjadi sebab untuk datangnya kemudahan, wat takhfif, keringanan dalam hukum-hukum syariat. Nah, perhatikan kata sababan di sini. Makanya tadi kita katakan al-masyaqqah sababut taisir. Ya, di situ dia. Nah, wal adillatu 'alal qa'idati adidatun. Ya, dan dalil-dalil akan kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir ini adidah, ya, adidah bimana katsirah. Ya, ada dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Dari Al-Qur'an contohnya, ya, firman Allah surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan wus'aha, kesanggupannya. Ya, Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan batas kesanggupan yang bisa dia tahan, gitu. Gitu ya. Maka salat 5 waktu, ya, kalau ada orang yang merasa itu berat, ya, itu bukan karena salatnya yang berat. Ya, kenapa? Karena salat 5 waktu itu Allah tetapkan setelah Allah mengetahui, ya, kesanggupan hamba-hambanya. Salat 5 waktu itu sanggup hamba melakukannya, gitu. Kalau masih terasa berat juga, ya berarti masalahnya ada di antum, bukan di, ya, salatnya. Ya, sama seperti ketika antum diberikan tugas, diberikan PR, ya. Ketika antum merasa berat untuk melakukannya, bukan tugasnya yang berat, bukan PR-nya yang berat, ya. Karena guru nggak mungkin memberikan antum tugas yang mustahil antum kerjakan. Pasti masih dalam batas kesanggupan antum. Hanya saja mungkin untuk mengerjakannya antum harus mengorbankan waktu tidur, mengorbankan waktu istirahat, ya, harus duduk berlama-lama. Ya, itu yang membuat dia berat. Jadi hawa nafsu yang membuat dia berat, bukan, ya, tugas itu sendiri. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya, di antara doa kita adalah, ya Allah, ya, jangan timpakan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu untuk menanggungnya. Ya. Ya, di ayat yang tadi kita katakan Allah tidak membebankan seseorang sesuai dengan kemampuannya. Nah, di sini dikatakan, ya Allah, jangan timpakan kepada kami melebihi batas kemampuan kami. Berarti Allah pernah, ya, atau akan menimpakan sesuatu melebihi batas kemampuan? Naam, tapi itu bukan untuk pembebanan, itu untuk azab, ya. Itu untuk bala, untuk musibah bentuknya. Kalau Allah membebankan sesuatu kepada kita, ya, di luar batas kemampuan kita, itu bukan syariat, itu pasti itu azab bagi kita. Ya, Allah bebankan sesuatu yang kita tidak mampu, itu azab bagi kita. Ya, teguran, ya, bukan, ya, berbentuk syariat gitu. Nah, kemudian yang ketiga, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan yang keempat, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Haraj ini mananya sama dengan masyaqqah, ya. Ya, haraj ini sama dengan masyaqqah. Kalau tokoh tadi artinya sama dengan wus'un, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, haraj itu sama dengan al-usar dia. Baik, itu dari Al-Quran. Adapun dari Sunnah, ya, ada beberapa hadis di sini. Yang pertama hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Ya, sungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang, ya, ahadun, ya, yushadda ad-din, ya, mempersulit agama ini illa ghalabah, kecuali dia yang akan kalah. Ya, pernah kita sampaikan ini di kelas dulu bahwasanya, ya, agama ini mudah. Kalau ada orang bersikap mutasyaddid, ya, bersikap keras, berlebih-lebihan dalam mempraktekkan agama ini, maka dia yang duluan kalah. Ya, maksudnya apa? Misalkan ada orang yang, ya, mengatakan saya kalau sholat harus pakai baju warna putih karena, ya, itulah warna, ya, pakaiannya kaum muslimin, itulah sunnah dari Nabi SAW. Benar ungkapan ini, ya. Tapi dia berlebihan memaksa dirinya, dia nggak mau sholat kalau nggak pakai baju warna putih. Ya, pasti suatu waktu nanti akan tiba masa di mana dia tidak menemukan pakaian, ya, ya, pakaian yang berwarna putih, yang ada hanya warna biru misalkan, atau warna hitam, ya, warna putihnya lagi dicuci misalkan, atau lagi kering. Nah, gimana sekarang? Apakah dia tidak sholat gara-gara itu? Ya, tentu tidak begitu. Nah, nah maka, ya, di sini, ya, ya, tidak mungkin kita menang kalau kita bersikap mutasyadid dalam beragama. Baik. Kemudian yang kedua, haditsu Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru, ya, permudahlah, jangan mempersulit. Kemudian yang ketiga, hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bu'istu bil hanifiyatis samhah. Kata Nabi, aku itu diutus membawa agama yang hanif, agama yang lurus, as-samhah, yang penuh kasih sayang, yang penuh kemudahan. Qala al-Allai, ya, Al-Imam Al-Allai, ya, mengatakan dalam dinukil sebagaimana dinukilkan dalam Al-Majmu' Al-Muhadzab, ya, fa hadhihi al-ahaditsu aslu hadhil qaidah ma'a ma yundamu ilaihi min qoulihi ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-Ala'i mengatakan bahwasanya hadis-hadis ini, tiga hadis di atas tadi, merupakan pondasi dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Ditambah dengan, ya, ditambah dengan mayundamu ilaihi min qoulihi ta'ala, ya, ditambah dengan apa yang kita tambahkan, yaitu dari firman Allah, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi nanti kalau antum ditanya, ya, sebutkan dalil-dalil yang merupakan dasar dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir, maka ada 4 dalil yang bisa antum jawab, ya, berdasarkan ucapan Al-Ala'i di sini. 4 dalil itu apa? Hadis Abi Hurairah, hadis Anas, hadis Abi Umamah, dan surat Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini menurut Al-Ala'i. Ya, atau antum bisa tambah juga dengan, ya, 3 dalil yang lain, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, dan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Nah, ini adalah dalil yang merupakan dasar dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kemudian, ya, Al-Imam Asy-Syatibi menghikayatkan di dalam kitab Al-Muwafaqat bahwasanya wal ijma'u mun'aqidun ala hadhil qaidah. Nah, ijma' itu telah sepakat atas kaidah ini. Berarti di sini sekarang kita punya 3 sumber dalil. Dalil Al-Quran, dalil Sunnah, dan dalil ijma'. Ya, yang mana sudah pernah kita bahas bahwasanya 3 ini adalah sumber dalil yang paling utama. Al-Quran, Sunnah, dan ijma'. Baru kemudian qiyas. Nah, ya. Wa'lam anna hadhil qa'idata hiya ihdal qawaidil kulliyatil kubra. Nah, ini kaidah ini merupakan salah satu dari kaidah kulliyah kubro yang jumlahnya 5 itu, atau sebagian ulama mengatakan 6, ya, sebagian ulama mengatakan 7. Qala al-Allai wa ala hadhihi al-qaidati yatakharraju jami'u rukhasis syar'i wa takhfifatihi. Nah, perhatikan di sini. Dan dari kaidah inilah yatakharraj, ya, bersumber seluruh rukhas. Ya, rukhas itu jamak dari rukhsah, ya, wa takhfifatihi, dan keringanan-keringanan. Ya.
Ya, rukhsah itu juga keringanan artinya ya. Dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir ini, seluruh keringanan-keringanan syariat itu bersumber. Ya, orang safar ada keringanannya. Ya, ya orang sedang haid ada keringanannya. Orang sedang sakit ada keringanannya. Ya, keringanan-keringanan itu semua bersumber dan berdasar dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Taib. Itu permasalahan yang pertama, ya, definisi dari ya kaidah tersebut, mana kaidah dan dalil-dalilnya. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang kedua, al-masyaqqah ta'ti ala salasati ahwal. Ya, bentuk-bentuk masyaqqah. Ya, Anda bisa tulis judul di samping ini, bentuk-bentuk masyaqqah. Udah pernah Anda sampaikan ya, di setiap permasalahan itu tulis di samping sini. Yang pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tulis judulnya, bentuk-bentuk masyaqqah. Walaupun Anda nggak ingatkan, tetap ditulis ya. Di setiap permasalahan itu kasih judulnya di sini. Sehingga antum merojah nanti cukup lihat tulisan yang di samping ini aja. Karena ini kitabnya panjang, banyak, ya, dan kompleks. Ya, antum susah merojahnya kalau tidak memetakan dari awal pembahasan-pembahasan yang ada. Nah, baik, sebelum Anda lanjutkan, ada pertanyaan seputar makna kaidah tadi. Atau soal wadih jami'an. Ada kosakata yang terlewat. Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Al-mas'alatus tsaniyah. Permasalahan yang kedua. Al-masyaqqah ta'ti ala thalathati ahwal. Masyaqqah itu memiliki tiga bentuk atau tiga kondisi. Yang pertama adalah masyaqqatun kharijatun anil adah. Kesulitan yang kharijah anil adah. Di luar kebiasaan. Kesulitan di luar kebiasaan. Fahadhihi la yukallafu syari'u biha. Yang seperti ini ya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ya apa namanya? Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bebankan manusia dengannya. Ya, masyaqqah ya kharijah anil adah, kesulitan yang di luar kebiasaan itu nggak mungkin. Ya, di luar kebiasaan itu maksudnya ya di luar sifat ya sifat manusia. Ya, misalkan nggak mungkin Allah ya memerintahkan kita untuk ya puasa ya 3 hari berturut-turut tanpa berbuka di malam hari, nggak mungkin itu. Ya, kenapa? Ya, karena ya itu di luar kebiasaan. Ya, di luar kebiasaan manusia umumnya tidak mampu untuk melakukan itu. Time. Ya. Inilah yang dimaksud di dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak mungkin membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Wa qauluhu rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa thabata fil haditsil qudsi anna Allah qala na'am ay annahu ajaba hadhihi da'wah. Nah, dalam hadis qudsi dikatakan ya ketika ya Allah mendengar hambanya membaca doa ini, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Apa jawaban Allah? Na'am. Ya, artinya Allah mengabulkan doa tadi. Kan doa ini artinya apa? Ya Allah, jangan bebani kami di luar kemampuan kami. Maka Allah menjawab na'am. Ya, artinya Allah menjawab doa ini. Wa man nadhara fit takalif syar'iyyah wajada annaha la takhruju an 'adatil insan. Kalau kita melihat kepada taklif-taklif syariah, syariat-syariat yang Allah bebankan untuk kita dapati bahwasanya syariat-syariat itu tidak ada yang keluar dari kebiasaan manusia. Tidak ada yang keluar dari kemampuan kita sebagai manusia. Walihada amsilah, contoh-contohnya misalkan, fasyari'u mathalan, lam yukallif bil wisal fis siyam. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak
akan atau tidak pernah membebankan kepada kita untuk puasa wisol. Ya, wisol itu puasa berturut-turut tanpa berbuka ya. Ya, kalau pada Nabi beda ya. Kalau Nabi boleh puasa wisol, itu diantara kekhususannya Nabi. Ya, tapi kalau kita tidak boleh ya, hukumnya untuk berpuasa wisol. Au bi ikhraji jami'il mal fi zakah au bil haji kulli am. Ya. Allah juga tidak membebankan kepada kita untuk mengeluarkan zakat dengan seluruh harta yang kita punya. Ya, nggak ada 2,5%. Ya, seluruh harta gitu misalkan. Ya, nggak mungkin Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat ya, ya 100% itu nggak mungkin. Nah, au bil haji kulli am, atau memerintahkan kita untuk berhaji setiap tahun, nggak mungkin. Nah, kenapa? Karena ya pembebanan-pembebanan seperti itu mengandung masyaqqah kharijah anil ada, masyaqqah di luar kebiasaan. Kemudian yang kedua, masyaqqah la takhruju anil mu'tad. Ya, lawan dari yang pertama itu masyaqqah yang tidak keluar dari kebiasaan. Wa hadhihi la tanfaku anha al-ibadatu. Ya, yang seperti ini nggak akan terpisah dari ibadah. Tanfaku artinya terpisah. Wa dzalika mithlu as-siyam fil har. Misalkan contohnya berpuasa ketika sedang panas. Ya. Wa masyaqqatus safar lil hajj, atau ya masyaqqah safar untuk haji. Ini nggak bisa terpisah. Gimana antum bisa haji kalau nggak safar? Ya, safar itu masyaqqah bukan? Masyaqqah, tapi masyaqqah yang la takhruju anil mu'tad, yang tidak keluar dari kebiasaan. Artinya nggak bisa terpisah dari ibadah gitu. Ya, puasa misalkan. Ya, siang hari kita puasa ya pasti merasakan haus. Haus itu masyaqqah bukan? Masyaqqah. Tapi puasa nggak akan bisa terwujud tanpa adanya masyaqqah ini gitu. Ya, sebagai bentuk latihan buat jiwa. Ya, kalau ibadah itu nyantai-nyantai semua, ringan-ringan semua, ya bagaimana ya ibadah itu bisa mendidik jiwa kita, yang mana jiwa kita ini senantiasa ya inginnya mengikuti hawa nafsu. Ya, kalau tidak dikeraskan dengan ibadah, ya pasti dia akan gampang mengikuti hawa nafsu. Nah, wa masyaqqatul jihad, ya, jihad itu kan mengandung masyaqqah. Wassalat fi waqtil fajar, ya salat di waktu fajar itu mengandung masyaqqah, harus bangun pagi-pagi, waktu dingin. Waliktisal fil burdi, ya mandi di waktu yang dingin, ya, mandi junub misalkan, ya. Ya, itu ada masyaqqahnya. Ya, wal hudud wal qisas, begitu juga had, hukum cambuk ya. Qisas, hukum qisas. Ma'anna hadhil umura fiha masyaqqatun lakinnaha mu'tada. Ya, perkara-perkara ini memang mengandung masyaqqah, lakinnaha mu'tada, tapi masih dalam ruang lingkup kebiasaan, masih mampu dilakukan. Ya. Fakallafa syari'u biha. Ya, maka ya Allah Subhanahu wa taala membebankan kita dengan itu. Ya, kenapa? Karena masih bisa, masih dalam batas wajar gitu ya. Wala budda min syai'in minat ta'abi fit takalif. Ya, dan harus ya merasakan yang namanya letih dalam melakukan taklif. Taklif itu makanya dinamakan taklif. Ada keletihan, ada berat, rasa berat di situ. Ya. Ada rasa berat untuk melakukan sholat fajar karena dingin, itu nggak masalah. Ya, tapi karena kekuatan iman mengalahkan itu semua. Ya, ya. Jadi kalau kita tanya seorang, ya berat nggak bangun sholat subuh ya, di waktu dingin, atau mandi di waktu pagi karena junub misalkan, berat nggak? Ya kalau ditanya pasti jawabannya berat. Ya, tapi tetap harus dilakukan. Kenapa? Karena iman. Ya, iman itu membuat dia menjadi ringan. Ya, perkara yang berat bagi hawa nafsu kita terasa ringan jika dibarengi dengan kekuatan iman. Nah, makanya orang yang beriman tidak akan merasa berat. Ya, artinya dia merasa ada rasa berat karena harus melawan nafsu ya, tapi itu terkalahkan oleh ya imannya. Tetap orang merasa ngantuk bangun pagi-pagi itu ya, mau dia beriman apa enggak. Ya, tetap dia rasa ngantuk, rasa malas ya, tapi ya, ya dia ingat janji-janji Allah, ya dia ingat ancaman-ancaman Allah. Ya, akhirnya ya, rasa ngantuk, rasa malas itu pun menjadi terkalahkan oleh kekuatan imannya.
Taib. Makanya dari situ para ulama mengatakan, ya jangan hanya meminta musibah diringankan atau ujian dipermudah, tapi minta juga dikuatkan kita untuk menghadapi musibah itu. Nah, liyatamayyazal mu'minuna min ghairihim was-sadiqu minal kadhib. Ya. Kenapa kok ya taklif-taklif itu ada perasaan letih dalam melakukannya, ada rasa beratnya. Liyatamayaz, untuk membedakan mana orang yang beriman dan mana yang tidak, mana orang yang jujur dalam imannya dan mana yang dusta. Ya. Kalau nggak seperti itu ya semua orang nanti akan mengaku beriman. Ya, pembeda orang beriman apa tidak ya dengan mau apa tidak dia melakukan takalif, padahal dalam takalif itu ada perasaan at-ta'ab yang akan dia rasakan. Waliyakuna liman doha fadlun, ya, dan juga agar orang yang doha, orang yang berkorban itu mendapatkan keutamaan daripada yang tidak, gitu. Nah, kalau taklif itu tidak ada rasa letihnya, maka nggak ada bedanya berarti orang melakukan maksiat dengan orang yang beribadah. Ya, karena maksiat juga kan ya tidak ada letihnya di situ. Bahkan orang merasakan kenikmatan dalam maksiat itu. Ya, maka untuk membedakan antara orang yang berkorban ya, melawan hawa nafsunya dengan orang yang menuruti hawa nafsunya, ya Allah syariatkan ibadah-ibadah itu dan Allah tetapkan dalam ibadah-ibadah itu ada ta'abnya. Nah, wallahu la yusawi bainal mumtani' 'anil ma'asi wa man irtakabaha. Allah tidak menyamakan antara orang yang tidak melakukan kemaksiatan, al-mumtani artinya orang yang menahan diri dari melakukan kemaksiatan, dan orang yang melakukan kemaksiatan. Ya, kan tidak adil jadinya. Ada orang minum khamr dengan orang yang menahan diri untuk tidak minum khamr. Dua-duanya ya disamakan, dianggap sama, dianggap setara, ya tidak adil. Karena orang yang menahan diri untuk tidak minum khamar padahal dia tahu kenikmatan minum khamar, tentu ya, bebannya lebih besar dibandingkan ya orang yang nggak mengenal batasan, langsung aja minum. Ya. Nah, ya qala ta'ala am hasibal ladzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Nah, ya di surat Al-Jathiyah ya ayat 21 ya Allah katakan, ya, am hasiba, apakah mereka mengira? Ya, hasiba itu biasanya untuk celaan, ya, mengira yang negatif gitu ya. Ya. Am hasiba alladzina jatarahu sayyiat. Ya. Apakah orang-orang yang mengerjakan ijtarahu artinya melakukan atau melanggar, ya, mengerjakan as-sayyiat, ya, keburukan-keburukan. Apakah mereka menyangka ya an naj'alahum, bahwasanya kami akan jadikan mereka kalladzina amanu wa amilus solihat, ya, sebagaimana orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, apakah mereka mengira dirinya akan diperlakukan sama? Ya, wahai kalian para pelaku maksiat, apakah kalian mengira Allah akan memperlakukan kalian sama seperti orang-orang beriman? Ya, sawaun mahyahum wa mamatuhum, ya, sama antara kehidupan dan kematian kalian. Ya, hidup kalian sama, mati kalian sama, tentu tidak. Ya. Ya, bahkan dari ayat Allah katakan apa? Sa'ama yahkumun. Ya, sangat buruk apa yang mereka sangkakan itu. Nah, qala Ibnul Qayyim, in kanatil masyaqqatu ta'ab. Kalau kemaksiatan itu, kalau masyaqqah itu adalah ta'ab, ya, melahirkan rasa letih, ya, melahirkan kecapean, fa inna masalihad dunya wal akhirati manutatun bitta'ab. Maka sesungguhnya maslahat-maslahat dunia dan akhirat itu terikat dengan ta'ab. Manutah artinya terikat. Ya, terikat dengan at-ta'ab. Diperhatikan mikrofon antum. Jadi kalau ada yang nyala nanti ya suaranya akan mengganggu teman yang lain. Nah,
Kita ulang. Ibnu Qayyim mengatakan, jika masyaqqah itu melahirkan ta'ab, maka ketahuilah bahwasanya maslahat-maslahat dunia dan akhirat itu terikat dengan ta'ab. Nanti kan, maslahat dunia dan akhirat terikat dengan ta'ab. Antum ingin kaya, ya harus mau ta'ab, harus mau lelah-lelah untuk bekerja. Ya. Antum ingin masuk surga, ya antum harus mau lelah-lelah untuk beribadah. Nah itu. Mau dia maslahat dunia ataupun maslahat akhirat, itu terikat dengan keletihan. Ya. Wala rohata liman la ta'abalahu. Nah, perhatikan. Ya. Wala roha. Tidak ada yang namanya istirahat bagi orang yang tidak merasakan capek. Gitu ya. Ya. Tidak ada istirahat bagi orang yang tidak pernah capek. Gitu. Kalau dia nggak mau capek, ya ngapain dia istirahat? Gitu. Ya. Bal ala qadri ta'ab takun roha. Ya. Bahkan yang benar adalah ala qadri ta'ab. Ya. Ya, sesuai dengan keletihan lah, ya seperti itulah rohahnya seseorang. Artinya, ya semakin letih seseorang, ya semakin nikmat masa istirahatnya. Ya, perhatikan itu ya. Jadi semakin letih kita di dunia ini, maka dalam beribadah tentunya, maka semakin nikmat masa istirahat kita di akhirat nanti. Tapi kalau sebaliknya, di dunia ini kita malah ya istirahat, santai-santai, ya maka ta'ablah yang akan kita rasakan di akhirat nanti, waliyadzubillah. Ya, maka kita hanya tinggal pilih mau capek-capek sekarang atau capek-capek nanti di akhirat. Gitu. Nah, maka la roha liman la ta'abalahu. Tidak ada itu namanya waktu istirahat bagi orang yang tidak pernah capek. Gitu. Tidak berhak dia liburan kalau dia nggak pernah capek. Ada santri nggak pernah masuk kelas, ya sekalinya masuk kelas dia tidur, ya nggak pernah ngerjakan tugas dan sebagainya. Ya, tapi ketika waktu liburan, ya dia paling semangat. Ya, tidak seharusnya seperti itu. Ya, kenapa? Ya, karena dengan dia malas-malasan itu dia itu sudah rohah. Ya, nah, ya, makanya dikatakan kan dalam kaidah fikih yang lain, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Orang yang terburu-buru ingin mencicipi sesuatu, maka dia dihukum dengan nggak mendapatkan sesuatu itu. Kalau antum terburu-buru pengen liburan, padahal antum masih belajar di mahat, maka antum ya dihukumi tidak akan mendapatkan ya sesuatu itu. Ya, tidak mendapatkan apa yang antum inginkan. Nah, taib. Ini ucapan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Ya, bagus untuk antum hafalkan ucapan ini. Taib. Kemudian yang ketiga, masyaqqah khafifah. Ya, tadi kan masyaqqah itu yang pertama adalah masyaqqah yang keluar dari di luar kebiasaan. Kemudian yang kedua tadi masyaqqah yang ya tidak keluar dari kebiasaan, artinya masih sanggup untuk ditanggung. Nah, yang ketiga ini masyaqqah khafifah. Ya, masyaqqah yang ringan. Fa hadza la atharalah. Ya, masyaqqah yang seperti ini enggak ada pengaruhnya. Ya, li'anna tahsilal masalihi li'anna tahsil li'anna tahsila masalihil ibadati aula min daf'i hadil mafsadati allati la athara laha. Dia masyaqqah tapi saking ringannya tidak mempengaruhi ya apapun, tidak mempengaruhi ibadah, tidak mempengaruhi hukum. Ya. Kenapa? Karena tahsil masalihil ibadat ya, meraih maslahat-maslahat ibadah itu lebih utama daripada menolak mafsadat yang nggak ada pengaruhnya ini. Misalkan, wajaun fi asbu', ya, rasa sakit pada jari antum, misalkan jari antum keseliu, misalkan, ya, au sudaun fir ra'si, ya, yasirun wa nahwihi, atau rasa pusing di kepala, ya, rasa pusing, ya, antum masih bisa, ya, duduk dengan tenang, antum masih bisa paham ucapan orang, bukan rasa sakit yang buat antum pengen mukul-mukul kepala atau saking sakitnya membuat antum hampir pingsan ya. Rasa sakit yang yasir, rasa pusingnya. Maka yang seperti ini namanya masyaqqah khafifah. La tasqutu ma'aha wujubus shalah fil masjid. Ya, maka rasa sakit di jari antum, pusing di kepala antum itu tidak menggugurkan kewajiban sholat di masjid.
tidak menggugurkan kewajiban puasa di bulan Ramadan, dan seterusnya. Nah, ya kenapa? Karena ini masyakohnya khafifah, masyakoh yang ringan. Nah, ya, ya. Itulah kenapa ya jangan bermudah-mudahan untuk tidak hadir ke kelas karena masyakoh yang khafifah ini, ikhwah. Ya, kadang masyakoh itu kita besar-besarin aja, padahal tidak sebesar itu, gitu. Ya, pusing sedikit masih bisa hadir ke kelas sebenarnya. Ya, tapi memang dasarnya semangat antum tidak kuat, ya, tekad untuk belajar tidak ada, akhirnya dituruti rasa pusing itu. Ya udahlah, rebahan saja. Ya, dianggap dirinya sakit. Ya, pikirannya mengatakan, oh saya sedang sakit, akhirnya beneran sakit. Gitu. Nah, ya, jadi ya sebenarnya masyakoh-masyakoh seperti itu masih bisa dilawan. Ya, ngantuk di kelas itu ya hal yang normal. Ya, semua orang merasakan itu. Gitu. Ya, tapi kalau itu jadikan alasan untuk tidak hadir ke kelas itu kan terlalu ya berlebihan. Nah, maka ya orang yang ya benar-benar jujur dalam perjalanan menuntut ilmu bukan berarti orang yang nggak pernah menemukan masyakoh ya kawan. Ya, antum kira ya orang-orang yang semangat dalam belajar itu mereka nggak pernah menemukan kesulitan. Mereka temukan kesulitan juga, hanya saja standar mereka itu beda dengan kita. Ya, yang mereka namakan kesulitan itu kalau begini-gini. Ya, kalau kita berkecil saja sudah dinamakan kesulitan. Ya, maka yang perlu diperhatikan di situ adalah sudut pandang kita dalam mengukur kesulitan itu yang mana, gitu. Ya, contoh yang tadi pusing saja kita anggap kesulitan. Para ulama zaman dulu sampai kakinya diamputasi saja mereka tidak menganggap itu sebagai penghalang dalam menuntut ilmu. Ya, jadi standar kesulitannya itu yang beda. Kalau kesulitannya tetap ada, yang namanya manusia, hidup di dunia pasti ada namanya masyaqqah, ada namanya kesulitan. Baik, itu dia permasalahan yang kedua tentang kondisi-kondisi masyaqqah atau jenis-jenis masyaqqah. Kalau ditanya nanti apa pembagian masyaqqah, ya, kondisi masyaqqah kita katakan masyaqqah itu ada tiga. Ada yang ya, di luar kemampuan kita sebagai manusia, ada yang tidak keluar dari kemampuan kita sebagai manusia, artinya masih sanggup untuk kita lakukan, dan ada juga masyaqqah yang ringan, yang tidak ada pengaruhnya bagi hukum, ya masyaqqah yang seperti ini tidak boleh dianggap. Ya, masyaqqah yang khafifah seperti ini tidak boleh dituruti. Ya, karena kalau kita turuti, ya itu berimbas kepada ya rusaknya hukum. Ya, contohnya ada orang yang ya membatalkan puasa Ramadan karena sakit di jarinya. Ya, ada luka di jarinya kecil. Ya, kemudian dengan dalih itu dia membatalkan puasa di bulan Ramadan. Ya, ini kan jelas sekali mencari-cari alasan, bukan karena masyakkah yang besar, ini masyakkah yang khafifah. Nah, type. Nah, sampai sini ada pertanyaan ikhwah. Sebelum kita lanjut ke permasalahan yang ketiga. Mafhum? Ya, tiga jenis masyakkah tadi. Tanyakan kalau ada yang kurang jelas. Antum harus pahami baik-baik ikhwah masalah kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir ini, dan belajarnya harus dari ya kitab-kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena banyak sekali zaman sekarang ini syubhat-syubhat yang muncul ya karena terlalu bermudah-mudahan memahami kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir ini. Ya, Islam itu mudah ikhwah, tapi tidak bermudah-mudahan. Ya. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, memberikan banyak kemudahan, membawa kasih sayang bagi semesta alam. Ya, tapi tidak bermudah-mudahan. Ya, tetap tegas gitu ya. Ya. Nah, ibaratnya seorang bapak berkata kepada anaknya, "Nak, kamu boleh pergi keluar main." Ya, kan ini kemudahan kan bagi si anak. Tapi ya, kamu nggak boleh main ini, main ini. Ya, tegas di situ.
Jadi diberikan kemudahan dan dikasih batasan, itu Islam. Jadi Islam tidak hanya memberikan kemudahan-kemudahan semu, ya, ya, tidak, tapi kemudahan yang disertai dengan adanya ya batasan-batasan. Nah, coba kita lihat zaman sekarang ya. Ada orang yang para ulama kan sudah sepakat tentang haramnya ya berjabat tangan dengan apa namanya? Dengan wanita ajnabiyah. Ya, haram hukumnya jabat tangan dengan wanita ajnabiyah. Tapi kata orang-orang zaman sekarang apa? Ya, alasannya ini adalah bentuk kemudahan Islam ya, dalam menyebarkan silaturahim katanya. Ya, ini bentuk kemudahan Islam. Memang benar Islam itu adalah agama yang mudah. Ya, tapi kalau dengan dalih itu dijadikan alasan untuk bermudah-mudahan menyentuh tangan ya, perempuan dalam jabat tangan, maka yang seperti ini tentu ya bukan Islam ya seperti itu. Nah, jadi tujuan utama kita itu adalah satu-satunya untuk meraih ridho Allah. Ya, jangan kita terpedaya dengan ya, keriduan manusia sampai kita berani kurang ajar ngotak-atik ayat, ngotak-atik hadis agar sesuai dengan hawa nafsu kebanyakan orang. Nah, bahkan ingat dulu ada seorang syekh pernah cerita, ya, nggak lupa di Syekh Taqiyuddin Al-Hilali kalau nggak salah. Ya, jadi beliau menceritakan bahwasanya masalah mencukur jenggot ini sudah banyak orang-orang yang sengaja mencukur jenggotnya di negeri-negeri timur katanya. Ulama-ulama timur gitu. Bahkan sampai ia mengatakan dirinya sebagai ustadz, sebagai dai pun ikut-ikutan mencukur jenggotnya. Kenapa? Karena khawatir ditertawakan sama masyarakat. Ya, ditertawakan sama masyarakat. Akhirnya ada salah seorang syekh yang mencari-cari di dalam kitab-kitab para ulama ya, dengan penuh kesungguhan dicari-cari dalil yang membolehkan cukur jenggot. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang-orang yang cukur jenggot itu terbebas dari keharaman. Jadi berusaha cari dalil untuk ya menghalalkan perbuatan mereka itu. Sama kayak kita sekarang. Orang-orang yang merokok, ya, kiai tapi merokok. Ya, ketika kita ya larang dia dari itu, ya dia cari-cari dalil yang membolehkan perbuatan itu. Ya, padahal ya, dalil yang mengharamkan jauh lebih terang, lebih jelas dan lebih banyak. Ini apalagi namanya kalau bukan ya karena hawa nafsu mencari pembenaran. Ya, maka banyak orang dia meyakini terlebih dahulu baru kemudian dia mencari dalil-dalilnya ya sehingga dia akan memaksakan dalil itu agar sesuai dengan keyakinannya. Ya, ini metode beragama yang paling berbahaya sekali ini ya, mencari-cari dalil pembenaran. Ya, maka yang benar itu adalah ya berdalil dulu baru kemudian antum melakukan. Jangan dilakukan dulu baru kemudian cari dalil-dalilnya. Karena rawan dalil yang akan disetir untuk mengikuti ya perbuatannya, bukan perbuatannya yang harus mengikuti dalil. Ya, itu cara beragama yang keliru. Nah, baik. Kemudian kita masuk permasalahan yang ketiga, tanqasimur rukhasu ila thalathati aqsam. Ya, permasalahan yang ketiga tentang pembagian rukhsah, lawan dari masyaqqah ya. Kalau masyaqqah itu kan nantinya kesulitan. Masyaqqah tadi kita bagi tiga. Maka rukhsah juga dibagi menjadi tiga. Nah, sebentar.